Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan membahas materi penting dalam aljabar linear, yaitu transformasi linear. Mari kita mulai. Tugas ini adalah untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Ibu Hashirani Windiantri ST MSC. Ini dia tim kelompok kami. Yang pertama ada Saya Cindy Dwi Mulyati dengan NIM 352410662. Saya Sri Lestari dengan NIM 352411176. Saya Eka Putri Dewianti dengan NIM 352410711. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Apa itu transformasi linear? Transformasi linear adalah pemetaan dari ruang vektor ke ruang vektor yang lain yang mempertahankan penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Yang pertama, di sini ada dua syarat khusus dari transformasi linear. Pertama, jika hasil penjumlahan vektor tetap dijumlahkan setelah ditransformasikan. Dan yang kedua ada hasil perkalian skalar juga tetap mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya, ada bentuk umum. Setiap transformasi linear bisa ditulis dalam perkalian matriks, yaitu T dikali X sama dengan A dikali X, di mana A adalah matriks dan X adalah vektor input. Nah, seperti contoh di bawah ini, matriks A dan ke sini, itu artinya apapun nilai X dan Y, kamu cukup kalikan dengan vektor X dan matriks A, dan itu sudah memenuhi syarat untuk transformasi linear. Selanjutnya, Di sini ada contoh transformasi linear. Yang pertama ada rotasi, yang kedua refleksi, yang ketiga skala, yang keempat share atau geseran. Di sini ada contoh refleksi terhadap sumbu X pada matriks. Baris pertama itu ada 1 dan 0, baris kedua 0 dan -1. Artinya, komponen Y dari vektor akan berubah tanda. Ciri-ciri transformasi. Titik 0 selalu dipetakan ke titik 0. Yang kedua, gabungan vektor tetap jadi gabungan. Yang ketiga, tidak ada penambahan konstantan bebas. Di sini ada kernel dan image. Yang pertama ada kernel adalah himpunan semua vektor yang dipetakan ke 0. Dan image adalah hasil dari transformasi vektor-vektor. Mari kita lanjut ke contoh soal berikut ini. Jika F memetakan vektor ruang 2 ke ruang 2 adalah fungsi yang didefinisikan F dalam kurung X, Y sama dengan 3X plus Y, X min Y, apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear? Langsung saja kita selesaikan soal tersebut. Terlebih dahulu kita harus membuktikan salah satu syarat dari transformasi linear. Kita misalkan jika U ini adalah X1, Y1 dan V sama dengan X2, 2, maka U plus V sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Sehingga F dalam kurung U plus V sama dengan F dalam kurung X1 plus X2, Y1 plus Y2. Karena U tambah V ini sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsi yang terdapat pada soal, sehingga bentuknya seperti ini.
3x1 plus 3x2 ditambah y1 tambah y2, x1 plus x2 min y1 min y2. Sehingga f dalam kurung u plus v sama dengan f x plus x2, y1 plus y2. Kenapa begitu? Karena U sama dengan X1 plus X2, V sama dengan Y1 plus Y2. Lalu kita masukkan fungsi yang tadi. Jadi 3 dalam kurung X1 plus X2 tambah Y1 plus Y2, X1 plus X2 min Y1 plus Y2. Jadi harusnya tuh Y1 sama Y2 sama X1 sama X2 itu di dalam kurung ya. Lalu setelahnya, dari persamaan ini akan menghasilkan dikali gitu. 3x1 jadi 3x1, 3 dikali x2 jadi 3x2. Jadi 3x1 ditambah 3x2 ditambah y1 tambah y2 di komat x1 plus x2 min y1 min y2. Lalu setelahnya kita kelompokkan bagian x1 dengan X1 dan Y2 dengan X2. Seperti ini. Jadi 3X1 plus Y1, X1 min Y1 ditambah dalam kurung 3X2 plus Y2, X2 min Y2. Dari persamaan ini kita dapatkan sama dengan FU plus FV. U ini adalah X1 plus X2 dan V itu adalah Y1 sama dengan Y2. Sehingga untuk salah satu syarat pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke syarat kedua. Di syarat kedua ini adalah jika K adalah sebuah skalar dan U sama dengan dalam kurung X1, Y1, maka KU sama dengan dalam kurung KX1, KY1. Sehingga F dalam kurung KU sama dengan F dalam kurung KX1, KY1. Kita langsung saja masukkan F ini ke dalam fungsi yang menjadi persamaannya kayak gini. Setelah itu, dari persamaan ini K-nya kita keluarkan ke bagian luar ini, jadi K sama dengan 3X1 plus Y1, X1 min Y1. Sama dengan K F dalam kurung U. Jadi F adalah transformasi linear. Jadi kita itu harus ingat aturan vektor. Nah, mari kita ulas kembali kalau aturan vektornya. Nah, ini aturan vektornya ya. Nah, aturan vektor tuh ini. Artinya kalau kita menjumlahkan dua vektor dulu, lalu ditransformasi, hasilnya itu harus sama dengan kalau kita transformasikan satu per satu, lalu dijumlahkan. Jadi kayak T dalam kurung U plus V sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V. Lalu, kalau misalnya yang keduanya ini, itu tuh kalau kita kali vektor dengan bilangan dulu, lalu kita transformasiin nih, hasilnya harus sama dengan kalau kita kita transformasikan dulu lalu kita kali bilangan itu. Jadi kayak T dalam kurung C dikali V sama dengan kayak C dikali sama T dalam kurung V gitu. Jadi menurut aturan vektor, contoh soal yang kita bahas itu masuk ke dalam transformasi linear. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.